Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa. Nama saya Elsa Nur Safila. Hari ini kita akan membedah salah satu tantangan struktural terbesar dalam sejarah perekonomian Indonesia modern, yakni bagaimana Indonesia bisa lolos dari middle income trap. Istilah middle income trap pertama kali populer melalui laporan Bank Dunia tahun 2007. Secara sederhana, fenomena ini terjadi ketika sebuah negara berkembang berhasil naik kelas dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah, tetapi kehilangan daya saing internasionalnya sebelum sempat melompat menjadi negara maju. Mengapa negara bisa terjebak? Logikanya begini. Negara tersebut tidak bisa lagi bersaing dengan negara berpendapatan rendah karena upah tenaga kerjanya sudah lebih mahal. Namun di sisi lain, mereka belum mampu bersaing dengan negara maju karena teknologi dan inovasinya belum mampu. Mereka terjepit di tengah-tengah. Nah, apakah Indonesia juga beresiko? Jawabannya iya, sangat beresiko. Ada 4 faktor utama yang menghambat kita saat ini. Yang pertama adalah ketergantungan pada komoditas mentah, seperti batu bara dan sawit yang harganya sangat fluktuatif di pasar global. Kemudian adalah produktivitas tenaga kerja yang mayoritas masih di sektor informal dan kurangnya keselarasan atau link and match pendidikan dengan industri teknologi tinggi. Kemudian anggaran riset dan inovasi atau R&D yang sangat rendah, masih di bawah 0,5% dari PDB, serta biaya logistik yang tinggi karena tantangan geografis kita sebagai negara kepulauan. Untuk keluar dari jebakan ini, kita membutuhkan bauran kebijakan makroekonomi yang luar biasa dari 3 aspek utama, yakni fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Mari kita bedah pilar yang pertama, yaitu kebijakan fiskal. Di sini peran APBN harus bergeser secara agresif dari yang tadinya bersifat defensif menjaga stabilitas, menjadi ofensif mendorong transformasi struktural. APBN harus menjadi bahan bakar utama lompatan teknologi kita. Dari sisi penerimaan, tantangan terbesar kita adalah tax rasio Indonesia yang masih berada di kisaran 10%, padahal rata-rata negara maju itu berada di atas 20%. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah melakukan ekspansi bisnis pajak melalui digitalisasi, seperti integrasi penuh NIK menjadi NPWP untuk menjaring sektor informal. Kemudian yang kedua, memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, seperti perluasan super deductible tax hingga 30% bagi perusahaan yang mau berinvestasi di bidang riset dan pelatihan vokasi. Kemudian yang terakhir adalah mulai menerapkan pajak hijau atau pajak karbon secara bertahap demi mempersiapkan industri kita menuju standar global yang ramah lingkungan. Kemudian dari sisi pengeluaran, prinsipnya adalah spending better. Stop belanja konsumtif jangka pendek seperti subsidi energi yang salah sasaran dan dialihkan ke investasi produktif jangka panjang. Fokus kita harus ke kualitas SDM dengan merevitalisasi SMK dan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri nyata. Kita juga wajib menaikkan anggaran riset dan inovasi melalui pembentukan dana abadi atau endowment fund yang lebih besar untuk manufaktur dan bioteknologi. Dan tentu saja, pembangunan infrastruktur fisik dan digital harus merata hingga ke pelosok untuk memangkas biaya logistik nasional. Untuk mendanai ini semua dari sisi pembiayaan, kita harus cerdas menjaga keberlanjutan atau sustainability. Kita tidak bisa hanya mengandalkan utang APBN murni. Kita harus mengoptimalkan Sovereign Wealth Fund kita, yaitu INA atau Indonesia Investment Authority untuk menarik modal ekuitas global. Skema KPBU atau
kemitraan pemerintah dan badan usaha juga harus diperbanyak untuk proyek komersial. Dengan begitu, APBN bisa fokus pada aspek sosial dan defisit anggaran bisa tetap terjaga aman di bawah batas undang-undang, yaitu 3% dari PDB. Sekarang, mari beralih ke pilar kedua, kebijakan moneter yang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Jika fiskal adalah bahan bakarnya, moneter adalah mengatur rem, jangkar, dan pelumas roda ekonomi. BI harus bertransformasi menjadi kebijakan yang pro-growth atau mendukung pertumbuhan tanpa kehilangan fokus pada stabilitas makro. Langkah moneter yang pertama adalah menjaga stabilitas makro sebagai jangkar investasi. Investor jangka panjang butuh kepastian. BI harus konsisten menjaga inflasi tetap rendah dan stabil di sasaran yang ditentukan, serta memastikan nilai tukar rupiah stabil secara fundamental melalui kebijakan seperti devisa hasil ekspor. Langkah kedua adalah pelonggaran likuiditas strategis. Uang dan kredit di perbankan harus diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi seperti hilirisasi industri dan ekonomi hijau melalui insentif kebijakan makro prudensial. BI juga harus memperdalam pasar keuangan kita dengan instrumen modern seperti SRBI agar tersedia pendanaan industri jangka panjang yang lebih murah. Kemudian yang langkah ketiga adalah digitalisasi sistem pembayaran. Negara maju menuntut efisiensi tinggi, perluasan kris lintas batas dan BI Fast terbukti memotong biaya transaksi ekonomi dan menaikkan kelas UMKM secara digital. Di saat yang sama, pengembangan rupiah digital melalui proyek Garuda harus dimatangkan untuk menjaga kedaulatan moneter di era aset digital. Ingat, kebijakan moneter ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sinergi fiskal moneter yang harmonis sebagai kunci utama keberhasilan kita melompat dari middle income trap. Sinergi kebijakan makro. Jika kebijakan fiskal bertugas membangun pabrik hilirisasi nikel dan melatih tenaga kerjanya, maka kebijakan moneter bertugas memastikan inflasi aman, nilai tukar produk stabil, dan kredit perbankan mengalir dengan bunga kompetitif. Pilar ketiga yang tidak kalah krusialnya adalah kebijakan utang luar negeri. Dalam makroekonomi, utang bukanlah hal yang tabu. Utang adalah daya ungkit atau leverage keuangan. Namun masalahnya jika salah kita mengelola utang, negara bisa jatuh dalam krisis mendalam yang mengunci statusnya sebagai negara berkembang selamanya. Aturan emas dari manajemen utang luar negeri adalah utang sama sekali tidak boleh digunakan untuk belanja rutin atau konsumsi jangka pendek. Utang wajib diarahkan ke koridor debt to growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan harus lebih besar dari bunga utang sendiri. Alokasi utang ke infrastruktur, penghela transformasi, dan aset tak berwujud seperti pendidikan dan riset SDM. Kemudian dari sisi manajemen risiko, pemerintah harus memantau debt service ratio, bukan cuma rasio utang terhadap PDB, karena utang falas berisiko tinggi saat rupiah bergejolak. Instrumen lindung nilai wajib diterapkan ketat, serta dilakukan diversifikasi sumber pembiayaan agar terhindar dari jebakan utang bilateral. Terakhir, dari aspek utang adalah tata kelola dan transparansi. Kebocoran anggaran utang adalah tiket tercepat menuju kegagalan ekonomi. Sebagai kesimpulan, meloloskan Indonesia dari middle income trap bukanlah tugas satu instrumen saja. Dibutuhkan keharmonisan antara ketegasan fiskal, ketepatan moneter, dan manajemen utang yang super produktif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu dosen penilai serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.